Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga masih semangat ya belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu matriks itu apa. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pengantar matriksnya dulu, yang terdiri dari yang pertama itu definisi matriks. Lalu yang kedua kita bahas nanti tentang ordo dan elemen matriks. Yang ketiga kita bahas tentang jenis-jenis matriks. Lalu yang keempat kita bahas tentang transpose matriks. Yang terakhir di pertemuan kali ini kita bahas tentang kesamaan matriks. Nah, 5 hal ini kalian harus pahami, kalian harus kuasai di pertemuan kali ini. Oke, kita mulai dengan definisi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan beberapa bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang, diatur menurut baris dan kolom, serta biasanya diletakkan, bilangan-bilangannya itu diletakkan di antara dua tanda kurung. Kurungnya bisa kurung siku atau kurung biasa. Penamaan matriks biasanya itu dinotasikan dengan huruf kapital, huruf besar gitu ya. Contoh, matriks A. Nah, A-nya tuh huruf besar ya, jadi kamu jangan menuliskan dengan huruf kecil. Nah, ini contoh matriks A yang menggunakan kurung siku ya. Matriks B menggunakan kurung biasa. Jadi kalian boleh menuliskan matriks itu menggunakan kurung siku atau kurung biasa. Pilih salah satu ya. Sekarang kita bahas tentang ordo dan elemen matriks. Nah, Ibu contohkan ini tadi matriks A. Jadi di matriks itu ada istilahnya tadi kan definisi matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang, disusun dalam baris dan kolom gitu ya. Nah, di sini ada matriks A. Matriks A ini terdiri dari dua baris. Baris itu yang gini ya, yang mendatar, yang horizontal ya. Jadi disebutnya baris. Yang ini ada baris pertama dan baris kedua. Jadi di sini matriks 1 ada baris pertama, baris itu ya seperti saf gitulah ya. Sebut baris 1, yang ini baris kedua. Jadi pada matriks A ini ada baris ke-1, ada baris kedua. Nah, yang vertikal ini disebutnya kolom. Yang ini kolom pertama. Ini kolom kedua. Yang ini kolom ketiga. Jadi matriks A itu memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, banyaknya baris dan banyaknya kolom ini nanti diistilahkan dengan ordo. Jadi di sini bisa dikatakan ordo matriks A adalah 2 kali 3, yaitu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Tidak boleh terbalik ya, harus urut. Jadi harus banyaknya baris dulu dikali banyaknya kolom. Gitu. Jadi harus baris dulu baru kolom. Nah, biasanya dituliskan dengan simbol seperti ini. Nah, ini. A23. Itu artinya matriks A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, atau ordonya adalah 2 kali 3. Contoh lagi tadi ya. Ada matriks B. Nah, ini matriks B. Kalau kita lihat nih ya, baris pertama. Baris pertama yang mendatar ya. Ini baris kedua, baris itu seperti saf gitu lah ya. Ini ada baris ketiga. Nah, jadi matriks B ini terdiri dari 3 baris. Kolomnya ini, kolom tuh yang vertikal. Nah, ini kolom pertama. Kolom ke-1. Jadi matriks B ini hanya memiliki 1 kolom saja. Sehingga bisa dikatakan ordo matriks B adalah 3 kali 1 karena terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Gitu ya. Nah, bilangan-bilangan yang ada di matriks itu disebut elemen matriks. Jadi elemen matriks itu apa sih? Elemen matriks itu adalah bilangan-bilangan yang ada di matriks. Contohnya di sini kalau matriks A, elemen pada baris pertama itu ada 1, 3, min 2. Elemen pada baris kedua itu ada 4, 2, dan 0.
elemen pada kolom kedua itu ada 3, ada 2. Jadi semua bilangan ini masing-masing ini disebutnya elemen. Ya, biasanya notasinya itu huruf kecil dan sesuai dengan nama matriksnya. Misalnya di sini ada matriks A, maka nanti elemennya itu ditulis dengan A kecil, lalu ditambahi gitu ya dengan keterangan baris dan kolomnya biasanya. Contoh di sini Ibu contohkan A12. Ini A12. A12 ini berarti maksudnya elemen matriks A yang ada di baris ke-1 dan kolom kedua. Yang ada di baris ke-1 sekaligus kolom kedua. Jadi ini kan baris ke-1, ya kan ya. Ini baris ke-1 nih. Terus ini kolom kedua. Maka elemennya adalah si 3 kan ya. Jadi elemen matriks A yang ada di baris 1 dan kolom kedua itu si 3. Contoh lain, misal B31 berarti elemen matriks B yang ada di baris ketiga kolom ke-1. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, berarti ini baris ketiga. Kolom ke-1, ini kan kolom ke-1 berarti si 4. Jadi 4 ini ada di baris ketiga dan kolom ke-1 gitu ya. Jadi B31 artinya elemen matriks B yang ada di baris ketiga kolom ke-1 itu adalah si 4. Gitu. Paham ya? Sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ada beberapa macam ya. Mungkin di sini belum Ibu sebut semua, nanti kalian lengkapi saja. Ada yang namanya matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi, ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah, ada matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas. Nah, ini tugas kalian. Jadi tugas kalian yang pertama bagian A itu adalah merangkum tentang jenis-jenis matriks ini plus contohnya, masing-masing minimal 2 contoh. Jadi matriks baris itu apa sih? Terus kasih contoh 2. Matriks kolom apa? Kasih contoh 2. Plus tambahannya kamu harus tahu alasan kenapa matriks identitas nanti disebut sebagai matriks identitas gitu ya. Nah, itu adalah tugas kalian. Nanti jawabannya di-upload. Selanjutnya kita ke transpose matriks. Transpose matriks. Nah, ini Ibu contohkan. Misalkan ada matriks A. Matriks A ordonya 2 kali 3 ya. Elemen matriks A di baris pertama 402, di baris kedua 76 min 3. Maka kalau kita mentranspos matriks A, atau biasa disebut matriks A transpose, dinotasikan dengan ini. Notasinya nih ada lambang T-nya ya. Kadang ada yang memakai T besar, kadang ada yang memakai T kecil. Kalian pilih saja salah satu. Nah, transposnya itu berarti menuliskan ya. Jadi matriks A transpose itu kaitannya gini dengan matriks A. Jadi kalau matriks A misalnya ini di baris pertama 402, ini nanti di matriks A transposnya jadi elemen di kolom pertama. Jadi yang baris jadi kolom jadi baris gitulah ya. Contoh nih ya. Ini di baris pertama kan di matriks A elemennya 402. Nah, kalau di matriks A transpose itu justru kolom pertama yang 402. Nah, terus ini kan di baris kedua matriks A-nya elemennya 76 min 3. Nah, kalau di A transpose berarti jadi 76 min 3-nya itu jadi di kolom kedua. Jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ini sama aja. Kalau kalian lihat nih 47 tadinya kan di kolom pertama. Tapi kalau di A transpose jadi di baris pertama 47 ini. 06 ini kan adanya di kolom kedua ya. Kalau di matriks A 06 di A transpose jadi baris kedua. Sini kolom ketiga 2 min 3, di sini jadi baris ketiga. Ya, berarti kayak diputer gitu ya matriksnya ya. Kayak baris jadi kolom jadi baris, itu berarti matriksnya ditranspose. Oke, ini Ibu berikan contoh lain ya. Di sini ada matriks B, misalkan
1, 3, 2. Maka matriks B transposnya itu jadi 1, 3, 2. Contohnya misalnya ada matriks C nya itu misalnya 2, min 1, 0, 11 misalnya gitu ya. Berarti C transposnya 2, min 1, 0, 11. Di baris jadi kolom jadi baris gitu ya. Paham ya? Itu transpos, mudah kan? Kesamaan matriks. Nah, ini poin pentingnya. Misalkan diketahui dua matriks, sebut saja matriks A dan matriks B, maka dapat dikatakan matriks A itu sama dengan matriks B jika kedua matriksnya berordo sama. Dan setiap elemen yang seletak itu juga harus sama persis gitu. Jadi berordo sama dan yang seletak sama persis, intinya jadi A dan B itu sama persis gitu. Nah, di sini Ibu berikan soal contoh. Diketahui matriks A bla 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 itu ya elemennya, terus matriks B itu elemennya, nih matriks A dan matriks B ordonya 2 kali 3. Diketahui jika A sama dengan B, tentukan nilai X, Y, dan Z. Jadi di sini sudah diketahui matriks A-nya sama dengan B. Karena matriks yang sama itu harus berordo sama dan elemen yang seletak sama, maka dapat kita cari nilai X dan Y-nya. Ini kita jawab. Nah, ini yang seletak nih seperti ini. Ini kan elemen di baris pertama, kolom pertama ya. Berarti seletak dengan yang 10 ini kan ya. Ya, karena A sama dengan B, maka nanti X min 2Y itu harus sama dengan 10 gitu. Tuh. Lalu apalagi di sini? Nah, ini kan elemen di baris pertama kolom ketiga si min 6 ini. Nah, di sini yang baris pertama kolom ketiga itu X plus Z. Maka di sini kita peroleh X plus Z itu harus sama dengan min 6. Lalu di sini ada X plus Y itu seletaknya dengan 7 kan ya? Berarti X plus Y-nya harus sama dengan 7. Nah, sehingga kita punya 3 persamaan di sini. Ada X plus Y, ada X plus Z, ada X min 2Y di sini. Nah, ini bentuknya 2 variabel semua ya. Berarti kita harus eliminasi. Yang dieliminasi itu yang variabelnya sama, itu yang ini ya, sama-sama X dan Y kan ya. Kalau ini ada Z-nya. Nanti belakangan saja. Berarti yang ini dulu kita eliminasi. X min 2Y sama dengan 10. Terus X plus Y sama dengan 7. Kita eliminasi, langsung dikurangi, bisa nih X-nya hilang ya. X kurang X 0. Min 2Y dikurang Y, min 3Y sama dengan 10 dikurang 7, 3. Berarti Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 1, ini kan X tambah Y harus 7 kan? Berarti si X-nya 8. Jadi kalau ditambahkan 7 kan ya? Oke, sudah dapat. Nah, berarti tinggal yang ini nih, ya kan ya? Berarti X plus Z itu sama dengan min 6. X-nya tadi sudah dapat 8. 8 ditambah Z sama dengan min 6. Jadi Z-nya min 14. Ya, jadi nilai X sama dengan berapa tadi? X-nya 8, Y-nya min 1, dan Z min 14. Nah, itu kesamaan matriks. Nah, jadi yang seletak itu harus sama. Oke, ini tugas yang bagian keduanya, bagian B-nya. Tadi kan bagian A-nya yang jenis-jenis matriks itu ya kamu rangkum. Bagian B-nya ini tugasnya buku paket evaluasi 3.2, 3.4, dan 3.5. Tenang, nggak banyak kok, ini cuma sedikit sekali soalnya, nanti kamu lihat aja ya. Oke, semangat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.